Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Saya ingin menyampaikan pembelajaran kita menggunakan media video pembelajaran mengenai perkuliahan kita pada hari ini, yang pastinya bermanfaat. Mari kita memasuki pembahasan kita, dan jangan sampai kamu lewatkan. Kali ini kita akan belajar tentang bab pertama yang ada pada buku teori kewirausahaan mengenai konsep dasar dan latar belakang perlunya pendidikan kewirausahaan, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Memahami konsep kewirausahaan. 2. Memahami kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu. 3. Memahami objek studi kewirausahaan. 4. Mampu membedakan konsep entrepreneurship dengan entrepreneurship. 5. Memahami latar belakang perlunya pendidikan kewirausahaan. Kita memasuki pada subbab pertama bagian A, kewirausahaan di dunia, Asia, dan Indonesia. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1950 di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970 banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia kewirausahaan dipelajari baru sebatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Untuk jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukkan presentasi yang sangat kecil. Negara Singapura yang merupakan negara dengan jumlah wirausaha tertinggi di ASEAN, yang disusul dengan Malaysia. Sejarah kewirausahaan berasal dari bahasa Perancis yang berarti seseorang yang berusaha berpikir beda, seperti Marco Polo, Christopher Columbus, dan lain-lain. Sehingga kewirausahaan muncul dari para penemu-penemu dunia yang dimanfaatkan oleh orang yang mampu menjual dan membesarkan inspirasi atas penemuan tersebut untuk menjasi sebuah bisnis. Halo teman-teman, kita memasuki subbab kedua bagian B konsep kewirausahaan. Menurut ahli ekonomi, wirausahawan adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya, seperti keuangan, bahan mentah, tenaga kerja, keterampilan dan informasi. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Inti dari kewirausahaan menurut Drucker tahun 1959 adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya sebuah peluang. Sehingga wirausaha harus pandai dalam menciptakan dan membaca peluang. Keadaan masyarakat yang seringkali berubah-ubah, membuat wirausaha harus selalu siap dalam menghadapi tantangan. Hidup sebagai wirausaha itu penuh dengan ketidakpastian. Konsep kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Penerapan kreativitas dan inovasi, keberanian menghadapi resiko, memadukan watak, pribadi dan sumber daya, karir yang fleksibel dan imajinatif dan menemukan serta mampu mengevaluasi peluang. Wirausaha berperan dalam mencari kombinasi baru yang merupakan gabungan dari 5 proses inovasi yaitu menemukan pasar-pasar baru, pengenalan barang baru, metode produksi baru, sumber bahan mentah baru, serta organisasi industri baru. Yuyun Wirasasmita dalam Entrepreneur's Handbook mengemukan alasan mengapa seseorang berwirausaha yakni, alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan dan alasan pemenuhan diri. Teman-teman, kita akan memasuki bahasan subbab ketiga bagian C yaitu ciri-ciri wirausaha. Wirausaha bukan semata-mata orang yang membuka usaha saja, tetapi memiliki ciri-ciri khusus yang membuat dirinya bukan termasuk wirausaha yang stagnan. Ciri-ciri kewirausahaan meliputi 6 komponen penting, yaitu percaya diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan.
Ciri-ciri wirausaha tangguh yang dikemukakan oleh Siagian dan Asfahani 1995 yakni 1. Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak strategis serta adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan. 2. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan pelanggan. 3. Selalu berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pengusahanya. Thomson memberikan kriteria bahwa ciri seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kebiasaan berpikir kreatif dan inovatif untuk merubah peluang menjadi nilai, baik nilai yang bersifat ekonomi, sosial maupun estetika. Kashmir menyatakan bahwa ciri-ciri wirausaha yang berhasil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki visi dan misi yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil resiko. 5. Pekerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas. 7. Berkomitmen pada berbagai pihak. 8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Sedangkan Abrahamso menyatakan ciri-ciri wirausaha dalam 5 ciri yaitu: 1. Drive yang kuat yaitu memiliki motivasi untuk maju. 2. Mental ability yaitu kemampuan mental wirausaha. 3. Human relation ability yaitu kemampuan menjalin hubungan antar manusia. 4. Communication ability yaitu berkemampuan berkomunikasi. 5. Technical knowledge yaitu memiliki pengetahuan teknis. Teman-teman, kita memasuki bagian D, disiplin ilmu kewirausahaan. Apakah kalian tahu disiplin dari ilmu kewirausahaan? Menurut Suryana, bahwa kewirausahaan sebagai ilmu karena mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan menghadapi segala resiko. Kewirausahaan dikatakan sebagai ilmu, maka kewirausahaan harus a. dapat dipelajari dan diajarkan, bukan karena bakat sejak lahir. b. Mempelajari tentang nilai. c. Kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. d. Proses sistematis dalam penerapan kreativitas dan inovasi. e. Memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang ditekuninya. F. Kewirausahaan juga sudah dapat dipelajari sejak tahun 1950. Teman-teman, setelah kita membahas mengenai disiplin ilmu kewirausahaan, maka kita akan membahas subbab selanjutnya yaitu bagian E, nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Penerapan nilai-nilai hakiki kewirausahaan sangat bergantung pada fokus dan tujuan masing-masing wirausahawan. Terdapat beberapa nilai hakiki penting dari kewirausahaan, yaitu, percaya diri. Seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri karena orang yang memiliki kepercayaan diri selalu memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan ketidakbergantungan terhadap sesuatu. Keberanian menghadapi resiko. Seorang wirausahawan memiliki keberanian dalam menghadapi resiko karena wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan selalu mempersiapkan masa depan usahanya dengan mencari peluang bisnis. Berorientasi pada masa depan adalah perspektif akan selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Kepemimpinan. Seorang wirausahawan yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Keorisinilan kreativitas dan inovasi. Seorang wirausahawan harus memiliki unsur keorisinilitasan, yaitu memiliki kreativitas dalam berpikir berbeda dan baru, serta memiliki suatu inovasi yaitu orang kreatif dan yakin dengan adanya cara baru yang lebih baik. Teman-teman, setelah kita memasuki subbab yang cukup panjang mengenai nilai-nilai hakiki kewirausahaan, maka kita akan melanjutkan subbab bagian F, yaitu sikap dan kepribadian wirausahawan. Sikap dan kepribadian wirausahawan tergambar pada tingkah laku wirausahawan tersebut yang ada dalam kepribadian, kemampuan hubungan, kemampuan pemasaran, keahlian mengatur, dan sikap terhadap uang. Subbab bagian G, yaitu objek studi kewirausahaan. Pada objek studi kewirausahaan, yang dikatakan oleh Suparman Sumahamijaya, yaitu wirausahawan harus memiliki kemampuan merumuskan, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal material, kemampuan dalam mengatur waktu, kemampuan mental, dan kemampuan untuk membiasakan diri. Baik, teman-teman, kita akan membahas mengenai entrepreneurship dan entrepreneurship.
Pada subbab ini kita akan sedikit membedakan antara entrepreneurship dan intrapreneurship, maka simaklah penjelasan berikut. Entrepreneurship adalah seorang yang memiliki usaha dengan mengembangkan usahanya sendiri, serta dalam pengambilan resiko sendiri. Sedangkan intrapreneurship merupakan seorang karyawan atau seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan meliputi inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Kita akan memasuki materi bagaimana latar belakang dari pendidikan kewirausahaan. Teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut. Latar belakang pendidikan kewirausahaan sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Data tahun 2007 menunjukkan pada suatu kenyataan yang ada pada pendidikan kewirausahaan di mana pendidikan kewirausahaan masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Maka, salah satu cara mengurangi angka pengangguran adalah perlu dikembangkan semangat entrepreneurship sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan memiliki beberapa kebijakan, yang mana ada pada materi kita tentang kebijakan, terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan tercantum dalam setiap satuan pendidikan. Adapun butir-butir kebijakan nasional terdapat dalam dokumen berikut, RPMen 2010 hingga 2014, Visi Departemen Kementerian Pendidikan Nasional, Misi Departemen Pendidikan Nasional, dan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional tahun 2010 hingga 2011. Subbab bagian K, tujuan program pendidikan kewirausahaan, yaitu program pendidikan kewirausahaan di sekolah, bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum, mengkaji standar isi dan standar kompetensi, dan merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan. Subbab bagian L, nilai-nilai pokok dalam satuan pendidikan. Kewirausahaan merupakan pengembangan nilai dari ciri-ciri seorang wirausaha. Adapun nilai-nilai pokok yang ada dalam pendidikan kewirausahaan, yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, inovatif, tanggung jawab, kerjasama, pantang menyerah, komitmen, realistis, rasa ingin tahu, komunikatif, dan motivasi kuat untuk sukses. Subbab terakhir dari materi kita, yaitu kriteria program pendidikan kewirausahaan, yang mana dapat diketahui melalui pencapaian kriteria oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Teman-teman sekalian, materi kita pada hari ini telah selesai dari bab pertama mengenai konsep dasar dan latar belakang perlunya pendidikan kewirausahaan. Semoga teman-teman bisa bersemangat mengikuti perkuliahan dan termotivasi mengenai kewirausahaan. Saya izin undur diri dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan lainnya. IQ さんでも任せなさい。シャキシャキシャキシャキシャキ